Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya kepada ibu bapak di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu kepala, rekan-rekan sejawat saya yang senantiasa membantu saya dalam mengaplikasikan apa saja yang saya sudah pelajari selama kegiatan guru penggerak, terutama di modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Wida Widawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9, SDN Cilenyi 04 Kabupaten Badung, fasilitator Dr. Ana Lisdiana MPD, pengajar praktik Eka Susanti SE SPD. Adapun yang saya akan paparkan dalam diseminasi ini adalah satu tentang pembukaan, dua pemahaman inti, eksplorasi konsep, kemudian refleksi. Pembukaannya tadi sudah ya. Kemudian kenapa adanya kegiatan di sini? Kita akan mengetahui jawaban dari pertanyaan pemantik, yaitu apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Sesungguhnya ini semua itu akan dijawab nanti setelah ada pemaparan dari saya, maka akan ketahuan dari pertanyaan pemantik ini. Setuju tidak ada hukuman, kemudian pemberian hukuman membersihkan halaman, atau dengan kalau kita olahraga mah ya, yang biasanya kalau anak tidak teratur suruh keliling, yang satunya jatahnya 1 keliling jadi 10 keliling, pernah seperti itu ya. Nah, berarti itu berupa hukuman. Apakah itu suatu pembenaran atau tidak? Kita lihat. 3. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Penghargaan itu berupa begini Bu, kayak misalkan nanti yang cepat selesai akan mendapatkan permen. Itu sebagai bentuk penghargaan. Nah, itu boleh tidak gitu. Nah, di sini ada ya. Nah, yang pertama yang akan sampaikan di sini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan, segitiga restitusi. Di sini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang bagaimana paradigma belajar itu? Ya, di sini perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkanlah di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut di segala daya. Buatlah sebuah kepalan teman Anda B akan mencoba dengan berbagai cara untuk memberikan benda tersebut. Bila membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Sebagai contoh begini Bu, di sini adalah sebuah yang kalian jaga ya, benda berharga. Sedangkan inilah teman kalian ingin memperoleh yang di kepalan tangan kalian yang satu. Apakah kumaha carana, bagaimana caranya supaya kepalan tangan yang isi di sini itu bisa pindah ke teman Anda? Boleh dengan cara merayu, boleh cara menyuap, boleh seperti apa aja. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan paradigma belajar ya. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi kita itu mempunyai hak untuk mengontrol murid supaya kembali kepada pembelajaran yang sesungguhnya. Kita juga berhak mengkritik atau membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau misalkan
anak berbuat bersalah itu tidak dengan menghukum biasanya, tidak boleh. Kita menerapkan hukuman apapun itu tidak boleh. Tapi buatlah anak itu merasa bersalah. Ya, misalkan ketika anak ada yang berkelahi, ya, ketika pembelajaran, posisinya kita itu harus membuat anak itu bersalah kepada temannya dan bersalah kepada sudah membuat kegaduhan. Bagaimana caranya? Anak itu menyadari atas kesalahannya, lalu mengatakan, membuat peraturan sendiri, bagaimana cara untuk menebus kesalahan itu. Jadi tidak dengan cara menghukum, tapi membuat anak itu merasa bersalah, tetapi membuat anak itu memperbaiki kesalahannya, ya, itu. Kemudian ada lagi perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol stimulus respon? Siapa yang harus mengontrolnya? Kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan saya, bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, model berpikir menang kalah, stimulus teori. Nah, di sini ada tertumpuk semua, ya, semua ada tentang teori-teori. Stimulus teori, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi, konsuensi, menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Nah, jadi kalau teori kontrol itu sesungguhnya orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, hanya diri kita yang bisa mengontrol. Nah, bagaimana caranya menerapkan kepada anak bahwa yang dapat mengontrol itu dengan mengontrol semua perilaku itu adalah diri kita sendiri. Kan ada kontrol itu dari luar, dari dalam. Mungkin dari luar itu adalah guru atau lingkungan, tapi dari dalam diri itu bisa melekat, sehingga kalau kita melakukan perubahan perilaku yang negatif, dia akan menekan, bahwa dia akan sadar diri bahwa itu tidak boleh gitu. Jadi sesungguhnya kontrol yang baik itu adalah kontrol yang ada dalam diri kita sendiri, bukan dari lingkungan, bukan dari orang lain. Seperti itu, ya. Nah, kemudian siapa yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Ketika kita mencoba mengubah orang dapat berpandangan sama dengan kita, apakah bisa kita mengubah pandangan orang lain sama dengan kita? Bisa tidak? Tidak. Yang bisa mengubah itu hanya diri kita. Kemudian kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita itu tidak bisa menyamaratakan bahwa semua itu sama dengan kita, tidak. Tetapi menekankan pada anak itu semua memiliki masing-masing, ya, memiliki masing-masing pandangan yang berbeda. Kemudian orang lain mengontrol saya kalau stimulus respon. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsuensi menciptakan pilihan kata. Model berperilaku menang kalah. Di sini model berperilaku menang-menang. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, ya, yang lebih berperan itu yang mana, Ibu, Bapak? Teori respon atau teori kontrol? Kontrol, ya. Kalau kontrol itu di sini endingnya adalah menang-menang. Di sini ada menang kalah kalau teori respon. Kalau di sini memiliki tujuan, kalau yang sebelah itu tidak memiliki tujuan, ya. Nah, ini bisa terlihat gitu, ya, di sini. Orang lain mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi tadi sudah dikatakan kontrol itu yang terbaik itu dalam diri sendiri. Kita mau melakukan apapun itu kembali kepada diri sendiri. Kalau kita positif berarti kita melakukan juga dengan positif, ya. Kemudian di sini ada banyak, Ibu, ya, Bapak, tentang disiplin positif, yaitu teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William, ya. Di sini kita baca
Teori kontrol. Di sini ada yang namanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol. Itu teori kontrol ya. Kemudian semua makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu selalu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kita yang dihargai. Di sini berarti mempunyai disiplin itu berarti berkaitan dengan penghargaan diri ya. Kalau kita berperilaku positif berarti kita juga banyak akan dihargai orang lain. Kemudian di sini semua perilaku memiliki tujuan ya. Kemudian di sini model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan berbeda akan berusaha memahami pandangan orang lain ya. Di sini kita bisa lihat ya. Nah. Kemudian apa makna disiplin? Tadi kita sudah di pertanyaan pematik, apakah hukuman itu disebut dengan kita menerapkan disiplin? Tidak ya. Di sini intinya disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu belajar. Makna asal dari kata kol berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid dari Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang kita hargai. Jadi intinya si disiplin itu untuk mencapai tujuan. Namun dalam budaya kita ini, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk dapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi kalau dari bahasa disiplin itu, dari bahasa Latin itu sesungguhnya ada belajar, tapi datang ke Indonesia itu berubah karena ada ketidaknyamanan, sehingga timbullah harus adanya disiplin ya. Nah seperti itu. Padahal mah kalau dari segi bahasa itu adalah belajar disiplin itu. Di sini eksplorasi konsep teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukan. Itu menurut teori perilaku manusia ya. Kemudian sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi kalau konsep Ki Hajar Dewantara itu kan konsep belajar itu merdeka, bebas. Tapi bebas itu bukan bebas tidak ada aturan. Aturan itu dilaksanakan bukan berasal dari dorongan luar, tapi dari dorongan diri sendiri. Jadi dalam konsep belajar itu merdeka, bebas anak itu. Makanya di dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu adalah anak belajar sesuai potensinya, tidak boleh memaksa. Jadi konsepnya itu kita menuntun, bukan dituntut. Kalau sekarang itu kan kita anak-anak harus kerjakan, ini harus beres. Nah kalau seperti itu kita menuntut kan. Nah tapi bagaimana caranya anak itu menjadi nyaman tanpa dipaksa, dituntut, tapi dengan kesadaran sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi karena konsepnya itu bebas, tetapi tidak menyalahi apa yang kesepakatan yang sudah dibuat. Ya. Kemudian apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah salah satu strategi bagaimana kita menerapkan di kelas supaya kita menghindari suatu hukuman. Karena hukuman itu adalah hukuman yang paling akhir. Tidak boleh kita itu anak melakukan kesalahan dihukum, sesungguhnya tidak boleh. Tetapi dengan keadaan yang terpaksa itu juga sudah terakhir dari akhir ya.
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka melakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah suatu kondisi untuk menciptakan bagaimana anak kita sesuai dengan tujuan kita gitu. Jadi menyelesaikan masalah itu anak berbuat salah, tapi anak juga mampu menyelesaikannya secara sendiri. Jadi kalau ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya sebabnya apa gitu. Itu solusinya juga dari mereka sendiri. Kalau solusi dari mereka, ya kita juga mereka juga harus bertanggung jawab dalam menerapkannya. Nah, di sini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tujuan kita mengadakan restitusi kepada anak yang bermasalah itu adalah untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat, ya. Lalu memperbaiki hubungan. Jadi hubungannya itu secara emosional kita menjadi dekat. Karena di dalam nanti ketika penyelesaian mungkin saja anak itu menjadi curhat gitu. Apa yang mereka tidak enak bisa mengeluarkan, ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Lalu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan? Jadi dia mengeluarkan inisiatif sendiri atas kesalahan mereka yang mereka buat, ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi melihat ke dalam diri sendiri apakah perbuatan mereka itu sudah baik atau tidak bagi yang melakukan kesalahan. Ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena kita tidak seperti yang kita ketahui, anak melakukan kesalahan mungkin ada sebab kan. Nah, kita cari apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan kesalahan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi pada fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita juga dalam menyelesaikan masalah dengan siswa, lihat juga karakter siswa. Karena setiap karakter itu berbeda-beda. Di sini misalkan satu kelas 50 orang, berarti kita memiliki 50 karakter yang berbeda-beda. Dan kita tidak akan mungkin menyamaratakan dalam menyelesaikan masalah itu dengan sama anak, sama menyamaratakan, tidak bisa, ya. Kemudian restitusi pada fokus pada solusi. Jadi kita itu bukan fokus kepada hukuman, tetapi kepada solusi kalau restitusi, ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi berbuat kelompok sering kita alami, terutama di kelas bawah. Kalau misalkan anak melakukan kesalahan, kita suka sini duduknya sama ibu. Nah, itu merupakan salah satu pengucilan. Itu tidak boleh sebenarnya. Jadi kita itu berusaha anak itu harus diterima oleh kelompoknya. Bagaimana caranya, ya, seperti itu, ya. Karena pengucilan itu kemudian kalaupun memang itu diperlukan, berarti itu jalan terakhir. Tapi harus cepat-cepat kita mengembalikan kepada kelompoknya. Kemudian di sini keyakinan kelas, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seringkali kita itu kalau mengucapkan pada anak, peraturan sekolah berebet, ya. Nah, sekarang itu tidak boleh yang namanya peraturan sekolah, tapi harus ada yang namanya keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin bagaimana, misalkan dengan olahraga, misalkan, ya, belajar olahraga sama. Berarti ibu bapak sebelum mengajar itu harus membuat kesepakatan dulu dengan siswanya ketika belajar, bahwa sekarang ini adalah pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga itu dengan misalkan pembahasannya tentang bermain bola. Nah, buat kesepakatan dengan anak. Kalau misalkan sebelum praktek biasanya anak suruh duduk membicarakan dulu dengan kita kesepakatannya seperti apa. Ketika bapak akan menerangkan tentang ini tidak boleh, misalkan bagaimana. Jadi harus ditawarkan dulu sama anak. Nanti anak akan berbicara sendiri. Nah, kalau kita harus menawarkan, kalau kita
menyebutkan langsung, berarti kita tidak ada yang namanya kesepakatan, karena kesepakatan itu dibuat oleh guru dan siswa. Misalkan setelah teori, setelah praktek, kesepakatannya bagaimana? Apakah boleh misalkan berjalan-jalan ketika sudah selesai, jadi sehingga mengganggu dengan yang lain? Maka mereka akan dijawab, tidak Pak. Harusnya bagaimana? Sudah belajar praktek, kita duduk Pak. Berarti kan kalau misalkan mereka tidak melaksanakan, ketika sudah bermain bola langsung lari-larian kemana-mana, berarti mereka itu sudah menyalahi kesepakatan kelas. Jadi sebelum pembelajaran, kita harus mengadakan kesepakatan kelas dulu, supaya kita juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita diharapkan. Seperti itu kira-kira ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu adalah pertanyaannya ya. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan mencuci tangan, menjaga jarak 15 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi setelah kesepakatan kelas, maka nanti akan dihasilkan sebuah keyakinan kelas. Saya rasa peraturan kelas lebih lebih baik daripada keyakinan kelas, itu lebih baik dari peraturan kelas. Itu beda sekali ya. Nah di sini sehingga di sini keyakinan kelas itu akan muncul, ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jadi lebih luas cakupannya ya kalau daripada peraturan kelas. Di sini ada kesepakatan kelas ya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Itu kesepakatannya ya. Misalkan ibu ya, ketika saya mengajar, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang membaca misalkan ya, bahasa Indonesia. Bagaimana sebaiknya apa yang kita lakukan ketika sedang mengikuti pembelajaran ibu? Nah, mereka akan menyebutkan sendiri, Bu, ketika belajar saya tidak boleh keluar masuk ruangan. Nah, berarti kan mereka harus juga dari siswa kan, bukan dari saya kan? Nah, bukan dari bapak ibu guru. Terus apalagi selain kita tidak boleh keluar masuk, Bu, ketika belajar kita tidak boleh makan. Makan apa? Makan jajanan, Bu. Bisa juga kan, Bu, ketika belajar kita tidak boleh ngobrol. Jadi di dalam kesepakatan itu, jadi mereka akan lebih menyadari bahwa oh ternyata apa yang kita lakukan itu sudah dalam diri kita, bahwa itu tuh tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kesepakatan kelas itu harus ada sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di sini ada pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Di sini ada terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Ada anak yang cuek, ya. Ketika misalkan salah satu siswa membutuhkan bantuan, ada yang terlihat di sini berempati terhadap permasalahan orang lain, memegang barang milik orang lain, hanya dengan jadi sini ada contohnya ya, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi, ya. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, bisa terlihat ya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, meletakkan tangan di dada, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kemudian di sini terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima kasih, tolong ya. Jadi anak itu dibiasakan untuk kalau misalkan sudah melakukan seperti itu, anak akan melakukan tindakan seperti itu. Banyak kalau sudah menerima pertolongan
bilangnya terima kasih, kemudian kalau meminta bantuan tolong kan. Biasanya kan misalkan kita mah jarang ya. Nah, kalau sudah anak seperti itu berarti kita berhasil dalam menerapkannya. Kemudian rasa diterima dan dimiliki tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Jadi kalau misalkan ada dalam satu kelompok anak yang tidak aktif berarti tidak berhasil ya. Memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Menjenguk, menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita ya di sini. Marah atau iri kepada keberhasilan teman. Apabila misalkan salah satu temannya berhasil, kita merasa iri. Kemudian acuh tak acuh terhadap teman sedang kurang sehat atau mendapatkan musibah. Peraturan. Nah, sini berbeda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Di sini ada peraturan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Jadi artinya di sini keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab. Anak sudah apabila meminjam barang sudah mengembalikan barangnya kepada tempatnya. Berarti si anak itu sudah melakukan keyakinan kelas, salah satunya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturannya. Nah, berarti anak itu sudah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, berarti menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, itu berarti keyakinannya itu kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Dilarang merokok, kesehatan, menghormati orang. Gunakan masker, kesehatan, keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, berarti keamanan, keselamatan. Jadi peraturannya sudah jelas di sini. Kalau anak harus mengembalikan barang ke tempatnya, berarti anak sudah melakukan keyakinan kelas berupa bertanggung jawab. Sebagai contoh, nanti ada contohnya ya yang lain. Seperti itu. Kalau misalkan anak datang, ada aturannya tidak boleh kesiangan atau berada di tempat 15 menit. Berarti itu anak sudah melakukan komitmen, ya. Nah seperti itu ya, kira-kira. Tindakan dulu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu sebagai hukuman atau konsekuensi. Hukuman ya. Nah, contoh dalam olahraga, dibilang telat lari 10 keliling. Nah, itu sebagai hukuman, bukan konsekuensi. Yang bagus itu adalah konsekuensi. Jadi menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan, ya. Misalkan di sini ada ya, nanti ada di bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu sebagai hukuman. Murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman, ya. Saya juga dulu pernah waktu zaman SD, SMP, SMA sering terkena hukuman, saya suruh squat jam. Itu merupakan sebuah hukuman. Nah sekarang tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian menggantikan kertas teman yang sedang dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Berarti kalau menggantikan itu bukan hukuman ya. Berarti misalkan ada anak yang mencoret-coret kertas sampai rusak, berarti harus mengganti, itu bukan hukuman tapi konsekuensi karena sudah merusak barang orang lain. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada belajar, bukan berarti kita itu tidak boleh bagaimana kepada anak. Jika memang anak itu melakukan kesalahan, misalkan tumpah di meja, apa harus dibiarkan? Tidak kan? Berarti harus membersihkannya. Tapi tidak dengan menghukum anak jadi ngepel, gitu. Ya, tidak. Jadi memberikan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Misalkan mencoret-coret buku orang lain pakai pensil sampai kotor, berarti konsekuensinya anak itu harus menghapus yang dicoret-coret dalam buku. Seperti itulah kira-kira ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalkan di sekolahnya itu sepatunya itu harus dibuka, ya, harus dibuka.
Tapi si anak itu melakukan kesalahan karena aturannya harus memakai baju hitam. Jadi karena tidak memakai baju hitam, maka hukumannya itu dengan cara tidak harus memakai terus-terusan, itu juga sebagai hukuman, ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK, ya. Nah, seperti itu. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman menyakitkan tidak? Menyakiti kan? Menyakitkan. Itu tidak boleh. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi anak itu memilih sendiri. Dia berbuat, tetapi nanti menyelesaikannya juga harus sendiri. Gitu. Tapi kita juga menuntun, mendorong. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi anak itu akan merasa tidak nyaman, akan ingat waktu yang lama apabila menerima hukuman. Tapi kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu pendek, ya. Kalau hukuman panjang, kalau konsekuensi pendek, nah kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, ya. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman, ya. Ketika anak berkelahi, kita menghukumnya, berarti mendapatkan keadilan, ya. Kalau hukuman, kalau sini konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusinya korban mendapatkan ganti. Seperti tadi menyobek-jobek kertas diganti gitu dengan kertas jadian. Murid atau anak akan tersakiti. Tapi kalau konsekuensi mah murid atau anak dibuat tidak nyaman. Bukan disakiti tapi nyaman. Tapi kalau restitusi adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasti agresif meningkat kalau setelah dihukum, ya. Kalau misalkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Kalau restitusi masih bisa masalah dipecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya. Kalau misalkan anak itu dihukum merasa saya tidak takut, berarti itu tidak akan berjalan. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita harus memantau. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi jelas perbedaannya, ya, antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi restitusi adalah yang lebih baik. Karena apa? Karena anak diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Bukan menghukumnya, bukan menyakitinya, tapi anak lebih ditekankan pada pertanggungjawabannya dia, ya. Kemudian seperti yang kita ketahui, ada 5 dasar kebutuhan manusia, ya. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. 2, kebutuhan cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, kesenangan. 5, kekuasaan. Di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh, misalkan makan, ya. Anak perlu makan kan. Kemudian berpakaian itu, ya. Itu salah satunya adalah kebutuhan hidup, ya. Di sini. Makanya ditempatkan di dalam pertama itu adalah kalau kita mah disebut kebutuhan apa? Hah? Jasmani. Kebutuhan pokok. Tersier. Ya, seperti itu, ya. Sekunder. Pakaian primer, ya. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ibu bapak, anak itu kalau kita perhatikan adalah beragam. Tidak mendapatkan kasih sayang yang full terhadap di dalam lingkungan keluarga, pasti dia akan mencari kasih sayang di luar, ya, di sekolah. Anak bisa diperhatikan. Kalau anak cenderung kasar atau di luar dari kebiasaan, pasti ada sesuatu yang memang salah satu kebutuhan di sini itu tidak ada, ya. Kalau jadi memang 5 kebutuhan itu harus dipenuhi,
tidak ada dalam lingkungan keluarga, kita sebagai guru ya harus supaya menutupi kekurangan yang ada di sini. Kemudian bagaimana kita memperlakukan anak itu dengan sayang seperti kita ke anak sendiri lah gitu ya. Bagaimana? Nah, kita juga harus pintar dalam mendiagnostik, mencari karakteristik setiap anak. Karena tentunya beda anak yang aktif atau pasif bisa. Terus gaya belajar juga harus kita perhatikan juga. Kemudian kebebasan. Ibu bapak pada dasarnya itu anak itu udah bebas ya. Anak konsep belajar dalam Ki Hajar Dewantara itu kata saya itu jadi merdeka itu bebas. Artinya anak itu tidak dituntut tetapi menuntun. Contoh kemarin waktu saya praktik anakannya ya bawaannya dari keluarganya masing-masing dan tentunya berbeda dari lingkungan sekolahnya kelas ya. Contoh kemarin waktu saya praktik menanam tanaman, saya perhatikan ada anak yang langsung nanam bunga, langsung masukin tanah. Tapi ada anak juga yang bukan langsung ke tanah, tetapi tanaman dulu, yang lain baru tanah, baru setengahnya tanah, baru tanaman, baru tanah lagi. Nah saya tanya, kenapa Neng harus dulu itu yang lain pada tanah semua, kenapa harus tanaman dulu yang lain? Ibu, kata nenek aku, jadi kalau nanam itu harus daun ini dulu. Kenapa? Katanya ibu bisa jadi pupuk. Berarti kan kita anak itu sudah memiliki pengetahuan sendiri ya, sudah memiliki apa yang diajarkan oleh ibu bapaknya di rumah. Nah, kita itu sebagai guru bagaimana caranya anak untuk didorong untuk lebih itu jadi anak itu kita posisinya adalah istilahnya supaya apa yang di dalam pengetahuan bawaannya itu supaya lebih berkembang gitu. Nah kita juga jadi tahu kan, ada lagi yang lainnya, Bu, kalau di saya mah nggak seperti ini, kasih dulu kayak gabah katanya Bu, dibakar, disekam katanya gitu. Nah dengan anak dengan mengatakan seperti itu berarti anak sebenarnya sudah memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Itu bisa dijadikan sebagai ajang pembelajaran buat mereka sendiri, pengetahuan ya. Nah jadi anak bebas, kita bebas saja, tidak boleh pokoknya kita tanah dulu ini, tidak, sesuai saja dengan apa yang mereka yakini ya. Kemudian kesenangan, fun. Anak itu memiliki rasa senang. Kenapa? Perhatikan tidak ibu bapak, ketika misalkan guru olahraga itu adalah guru yang difavoritkan oleh anak-anak. Kenapa? Karena mereka itu merasa senang, ada permainannya, ya kan? Perhatikan aja, ketika misalkan olahraga, Bu, nggak ada olahraga, karena mereka itu merasa senang dengan adanya pelajaran olahraga itu. Ada suatu permainannya, mungkin saja gurunya melakukan seperti itu. Kemudian anaknya happy, nyaman. Kalau sudah nyaman, bahagia, kita itu menjadi hal yang dirindukan. Seperti itu ya, kira-kira. Jadi karena anak juga memiliki suatu kesenangan. Kalau suntuk, kalau misalkan tidak senang, anak tidak akan nyaman. Ya. Kemudian kekuasaan, anak juga memiliki manusia juga memiliki suatu kekuasaan ya. Di sini ada posisi kontrol. Ya, di sini posisi kontrol. Menghukum itu adalah menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Bisa saja ada menyindir. Coba apa ya? Jadi ada jadi tidak, hukuman itu bukan berarti secara fisik, tetapi
menyindir juga itu termasuk adalah hukuman, ya, tidak boleh menyindir. Ya, kemudian yang perilaku negatif membuat orang merasa bersalah. Penceramah menunjukkan kecewaan mendalam. Jadi kalau identitas gagal itu adalah membuat orang sudah merasa bersalah. Jadi menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Padahal mah ibu tuh sudah berbuat seperti itu. Kenapa sih kalian sudah melakukan seperti itu? Itu tidak boleh sebenarnya, ya. Nah, kemudian tapi identitas berhasil sukses itu adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian menjadi pemantau. Jadi kalau jadi kita itu bagusnya adalah ada tahapannya, Ibu, ya. Jadi di sini adalah contoh, ya. Di sini, ya, ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Di sini misalkan ada sebuah motivasi, ada guru yang berbuat, ya. Misalkan di sini perlakuan kontrol negatif. Ini di sini adalah penghukum, ya. Penghukum itu siapa? Guru, kan? Nah, di sini ada menghardik, menunjuk, apa ini deh? Menunjuk sama menyakiti, menyindir. Itu adalah guru yang melakukan. Di sini membuat merasa bersalah, sama dengan guru berceramah, menunjuk kekecewaan mendalam. Nah, bagusnya kita itu adalah sini tuh teman, pemantau atau manajer. Tapi yang paling baik itu untuk kita sebagai posisi adalah sebagai manajer. Ya, manajer itu siapa? Mengontrol kelas. Di sini ada, ya. Sebagai teman, di sini ada teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kemudian menghitung dan mengukur, terus mengajukan pertanyaan. Nanti ada contohnya, ya. Di sini ada, misalkan mengukur. Contoh mengukur. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, misalkan saya akan menghukum kamu dengan lari 10 kali. Itu adalah menghukum, ya. Kemudian membuat orang bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Itu adalah membuat orang itu bersalah, ya. Lalu teman itu seperti apa? Kalau lakukan untuk yang sudah nanti bapak bantu bereskan. Jadi lakukan untuk bapak atau ibu, saya sudah nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Jadi teman. Jadi ketika anak itu mengatakan suatu kekecewaan, ya kita memposisikan sebagai teman saja, gitu. Kemudian ada lagi menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Terus apa konsekuensinya? Kamu sudah berbuat seperti itu. Nah, itu ada pemantau, ya. Kemudian kalau manajernya, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Jadi kamu sudah melakukan seperti itu. Apa perbuatan kamu sudah benar atau tidak? Atau tidak, berarti kamu sudah mulai menyalahi keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas berbentuk apa? Saya tidak bertanggung jawab, Bu. Nah, berarti kan kita sudah mendorong anak untuk mereka mengakui kesalahannya apa. Kemudian mereka juga bisa memecahkan apa yang harus dia lakukan ketika sudah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Hasilnya, jika menghukum, anak akan memberontak, mendendam atau menyalahkan orang lain. Itu hukuman, ya. Jadi hal yang menyakiti itu pasti akan ingatnya itu lama, ya. Bahkan kita SD mungkin saja dia sudah nenek-nenek masih kena ingat, gitu. Kalau misalkan itu kalau hukuman terjadi, ya, karena mendalam. Kemudian kalau membuat bersalah, mereka itu hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal atau berbohong, ya. Saya mah tidak, Bu, padahal iya. Kemudian kalau teman, kalau kita memposisikan terus sebagai teman, anak akan tergantung sama kita, sama guru, ya. Kemudian kalau pemantau mah menyesuaikan bila diawasi. Jadi anak akan patuh bila terjadi pengawasan. Kalau tidak, lemah, tidak akan. Nah, kalau kontrol diri itu menguatkan watak atau karakter. Jadi memperbaiki hal-hal yang negatif, ya. Kemudian pernyataan di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah
jadi posisinya kan di sini ada ya, perilaku itu teman, pemantau atau manajer atau penghukum atau membuat merasa bersalah. Di sini posisinya itu saya kecewa sekali dengan kamu, berarti pembuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum, selalu menyalahkan. Kalau penghukum itu, ayolah lakukan demi ibu bapak, berarti teman, ya. Seperti begini, kalian nyapunya yang bersih, ayolah bantu ibu, bantu bapak, itu teman, ya. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, berarti anak itu menginginkan sesuatu. Jadi anak itu melakukan kalau misalkan dia ada maksud penghargaan, kan? Misalkan kalau misalkan saya duduknya disiplin setiap hari saya akan mendapatkan bintang, berarti itu penghargaan, ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer, ya. Jadi kita menanyakan, kamu sudah melakukan seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Misalkan ya, kamu selalu yang paling terakhir, berarti penghukum, ya. Nah di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Kamu tentunya punya alasan untuk mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi tindakan yang salah. Lalu di sini keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi seperti apa, ya? Nah, di sini ada contoh nukumaha atau bagaimana menstabilkan identitas itu. 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi di permasalahan ini. Pada kamu berhak merasa begitu. Kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu. Misalkan ada suatu kasus, misalkan ada anak yang sampai menggebrak meja di kelas karena saking kesalnya. Anak itu karena terus dipaksa oleh temannya untuk mencontekkan hasil pekerjaannya. Kesal kan? Kesal. Nah, jadi yang baik itu adalah menstabilkan identitas dengan cara memanggil. Ketika misal memanggil anak yang melakukan hal seperti itu, kita panggil, ya. Nah, kemudian caranya adalah kita memposisikan dulu sebagai teman. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan seperti itu. Tapi ibu hargai kalian hargai kamu karena kamu tidak sampai berbuat lebih. Coba kalau kamu melakukan seperti itu sudah menyalahi keyakinan kelas, enggak. Nah, dia akan menjawab. Jadi menstabilkan identitas itu adalah jadi kita itu panggil dulu anaknya, ya. Nah seperti itu, ya. Lalu validasi kebutuhan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan. Jadi ketika anak itu menggebrak meja, kamu bisa aja bukan hanya menggebrak meja, kamu bisa memukulnya. Tapi ibu hargai kamu tidak sampai memukulnya, hanya menggebraknya. Seperti itulah kira-kira validasi kebutuhannya. Jadi tidak menyalahi anak itu, tapi memposisikan jika ibu juga menjadi kamu, ibu juga akan melakukan seperti itu. Tapi coba kita telaah, apakah perbuatan itu merupakan perbuatan baik? Tidak. Kan anak jawab, tidak Bu. Kenapa? Ya karena saya sudah menyakiti teman juga Bu. Kan begitu kan jawabnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah seperti itu kira-kira, ya. Nah jadi harus dibalikkan lagi sama anak-anak. Nah jadi ketika kita sudah menggali identitas anak, kemudian membuat validasi kebutuhannya, nah jadi kita akan sambungkan keyakinan kelas. Nah kira-kira kamu sudah seperti itu melakukan pada teman, kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas belum? Keyakinan kelas belum? Iya Bu. Apa yang kamu melanggar? Saya itu Bu sudah tidak, berarti saya keyakinan kelas itu tidak menghargai, menyayangi orang lain. Karena di dalam keyakinan kelas itu ada salah satunya wajib menyayangi orang lain, kan? Nah,
dengan dia melakukan seperti itu berarti salah satu sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu dengan dengan menggebrak meja, berarti tidak menyayangi orang lain, seperti itu ya. Nah, di sini lalu jadi anak juga nanti akan ditanya lagi. Nah, kalau begitu apa yang harus kamu lakukan ketika teman kamu mengganggu kamu lagi? Bu, yang saya harus lakukan adalah satu, saya harus bilang kepada ibu bapak guru kalau saya tuh diganggu dan dipaksa. Yang kedua, saya harus lebih bersabar. Berarti kan tidak dihukum, kembali lagi kepada diri dia. Oh, berarti saya itu harus lebih sabar dan harus lebih menyayangi temannya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Nah, itu adalah salah satu menjalankan restitusi, segitiga restitusi. Jadi ada sebuah validasi tindakan yang bersara. Jadi dengan cara kita bertanya, kemudian menstabilkan identitas, kemudian keyakinan kelas, seperti itu ya. Nah, refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi ibu bapak di sini perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi peran Nah, seperti itu ya, pernah Amung seperti apakah yang telah lakukan selama mengikuti modul ini, saya akan menjadi Amungnya seperti apakah selama mengikuti modul ini. Jadi intinya ibu bapak dalam tadi sudah dari awal ya, dari sini ada pertanyaan pemantik di sini. Setuju tidak dengan ada hukuman? Tidak. Setuju tidak? Setuju. Hukuman. Tidak ya. Hukuman tidak. Di sini tadi ada pertanyaannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak? Tidak. Iya. Hukuman tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak tidak? Bisa. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak tidak? Bisa. Nah, seperti itu ya, ibu bapak. Mangga dalam sesi selanjutnya yaitu adanya umpan balik. Mangga silakan. Ada yang umpan balik. Kayak gitu nggak? Persis kok. Mau leader kan? Kebetulan memang mengajar di sekolah SD ini pengalaman terbaru saya. Sebelumnya saya paling berpengalaman mengajar SMP. Yang baru-baru ini saya mengajar SMA sama SD di sini. Nah, saya ingin bertanya, kebetulan juga saya memegang PJOK kelas 1. Cukup membingungkan juga untuk menertibkan kelas 1 itu bagaimana ya. Kemudian ada kasus ketika saya minggu kemarin itu mendapati anak-anak berantem, dan berantemnya ini tidak biasa seperti halnya berantemnya orang dewasa seperti itu. Ternyata setelah saya telusuri, mereka ini memang ada masalah, ada yang meledek, menyebut orang tua dan sebagainya. Mungkin mengatasinya itu seperti apa ya? Dalam bentuk apa gitu maksudnya? Hukuman atau Iya. atau apa? Mungkin teguran atau nasihat seperti apa yang harus disampaikan seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kaisa ya. Mungkin permasalahannya di sini anak melakukan perkelahian ya. Nah, seperti yang tadi saya ketahui, pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Anak itu melakukan suatu perkelahian, pertama yang kita harus cari tahu itu adalah karakteristiknya dari siswa tersebut. Kita mendiagnostik kenapa anak itu bisa melakukan seperti itu. Ada salah satu dari kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Biasanya seperti itu, Pak. Misalkan di sini cinta dan kasih sayangnya kurang, ya, dari keluarga. Makanya dia
mencari perhatiannya pada orang lain gitu. Jadi tetap Pak, ada ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, berarti anak itu ada yang tidak memenuhi kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Berarti tugas kita sebagai guru bagaimana mencukupi anak akan kebutuhan seperti itu, ya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, anak itu tadi sudah dikatakan hukuman itu sebenarnya ada boleh dilakukan sebagai pengontrolan, tetapi adalah digunakan sebagai tahap paling akhir. Kalau sudah tidak ada solusi apa-apa lagi, maka itu bisa diterapkan. Tapi selama kita masih bisa melakukan cara yang lain, secara tadi restitusi masalah, menyelesaikan masalah, itu dengan cara seperti itu. Tadi Pak ada yang namanya di sini segitiga restitusi itu bisa dilakukan. Bapak, Ibu bisa memanggil anak itu yang bermasalah, ya, memanggil. Jangan di depan anak-anak yang lain, panggil dengan keadaan dingin anaknya. Nah, kita tanyakan kepada anak, kenapa kamu seperti itu, ya. Nanti anak akan berbicara, ya Bu, udah itu temannya begini. Nah, satunya lagi akan mengatakan juga seperti ini. Nah, makanya kata saya tadi yang langkahnya itu di dalam sebelum melakukan kejadian yang tidak diinginkan. Kalau kita sudah mengadakan kesepakatan kelas dulu, anak-anak misalkan kita adalah belajar olahraga seperti ini. Kalau belajar olahraga, apa yang harus kita lakukan? Nanti anak ngomong sendiri. Mungkin saja anak melakukan begitu itu karena kita kurang kontrol, ya kan, seperti itu. Jadi langkah yang baiknya itu adalah sebelum melakukan pembelajaran harus ada kesepakatan kelas dulu, seperti itu. Kalau sudah ada kesepakatan kelas, maka kan kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa kan, ditawarkan kan, ada penawaran. Kalau sudah disepakati, baru menjadikan keyakinan kelas. Misalkan, Bu, tidak boleh berantem. Anak kan suka mengatakan begitu. Nah, kalau berantem, berarti kalau tidak berantem, kita berarti cirinya apa, Bu? Saling menyayangi, misalkan begitu kan? Nah, ketika misalkan anak terjadi berantem, panggil anaknya misalkan berdua, kenapa begini? Ya Bu, kita kan mengadakan menstabilkan identitas ya, mencari ya kenapa melakukan seperti itu. Nah, kita balik, kamu sudah melakukan pemukulan. Coba kira-kira perbuatan memukul orang itu perbuatan baik tidak? Jawab anaknya tidak. Kenapa? Ya Bu, kalau misalkan saya sudah memukul berarti orang itu jadi benjol. Kasihan tidak? Iya Bu, kasihan gitu. Nah, tadi kata Bapak sebelum kita belajar, kalau misalkan ini tidak boleh apa sepakatannya, tidak boleh berantem Bu, misalkan begitu. Oh, berarti kamu kalau berantem itu keyakinan kelas bukan? Iya, keyakinan kelas apa? Saling menyayangi Bu, tidak harus saling menyayangi ya. Berarti kamu sudah melakukan pelanggaran keyakinan kelas saling menyayangi, seperti itu Pak ya. Jadi langkah baiknya kita mengetahui dasarnya sebelum pembelajaran itu melakukan kesepakatan kelas, seperti itu ya. Jadi anak itu kalau sudah berantem seperti itu, nanti dikembalikan lagi sama anaknya, terus apa yang harus kamu lakukan kalau udah berantem begitu? Pasti anak akan melakukan, saya harus minta maaf. Diulang tidak diulang. Berarti bagaimana? Saya tidak, ketika pelajaran Bapak tidak boleh berantem dan harus meminta maaf kepada teman, seperti itu Pak kira-kira. Jadi anak didorong sendiri untuk menyelesaikan masalah. Itu tidak boleh kita menghukum seperti itu kalau pandangan saya ya. Jadi kita mencari tahu kebutuhan apa yang mereka kurang, kemudian ketika pembelajaran harus mengadakan kesepakatan kelas. Itu berlaku dari kelas 1 sampai kelas 6. Guru kelas pun sama seperti itu, kesepakatan kelas supaya kita
dapat menghindari suatu permasalahan-permasalahan. Seperti itu kira-kira. Ada lagi? Ya, menambahkan saja Bu sedikit. Boleh. Gak usah Bu. Gak apa-apa. Gak usah Pakai itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menambahkan ya Pak untuk kasus seperti itu. Jadi kalau di dalam kelas juga kan setiap pembelajaran itu kita ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir gitu. Sama halnya dengan di PJOK, hal-hal seperti itu juga harus tersampaikan gitu karena kegiatan pendahuluan, inti sampai akhir itu merupakan suatu kesatuan, tidak boleh terpisah gitu. Kadang jangankan untuk olahraga, kegiatan belajar mengajar pun di kelas kalau misalnya kalau kita tidak ada kegiatan pendahuluan dulu, maka kegiatan-kegiatan yang lainnya akan tidak tertunjang gitu Pak untuk pelaksanaannya. Dan hal yang paling penting misalnya untuk menghadapi kasus-kasus seperti itu, kalau saya sendiri mencatat Pak. Jadi kapan kejadiannya, terus kita sama ya tadi melaksanakan apa yang namanya kesepakatan, presentasi gitu selalu. Dan untuk apa namanya kasus seperti itu wajib dicatat karena kita lihat gitu Pak sampai berapa kali anak melakukan seperti itu. Karena di dalam karakteristik anak juga kan ada yang disebut dengan anak ADHD gitu. Nanti kita lihat gitu apakah ini bentuknya penyimpangan berkebutuhan khusus apa karena temperamental saja gitu. Karena kalau misalnya anak itu ternyata berulang dan kita selidiki lebih mengarah kepada anak yang ADHD gitu ya, yang apa namanya emosian, ngamuk-ngamuk karena keterbelakangan gitu ya, berkebutuhan khusus, berarti penanganannya itu ada lebihnya gitu, tidak seperti penanganan kepada murid-murid yang lain. Tapi kalau misalnya temperamental seperti itu, dari kasus seperti itu masih ringan gitu Pak, kita mungkin lebih apa ya memberikan pendekatan, banyak ngobrol gitu. Karena memang Masya Allah gitu ya, kelas 1 itu luar biasa Pak dengan jumlah murid yang banyak, kemudian dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Memang ada di kelas yang apa namanya 2 orang itu yang temperamental, yang satu memang ada sedikit masalah gitu, ADHD. Karena tidak ada masalah pun ketika dia memang sedang mengalami gangguannya seperti itu, di kelas bisa diporak-porandakan kan gitu, seperti memukul teman tanpa sebab atau bangkunya diporak-porandakan. Itu pembelajaran kita sedang tenang gitu. Ada setelah saya selidiki panggil kepada orang tuanya, memang oh ada masalah gitu. Ternyata kalau sebenarnya kita tidak berhak ya sebagai guru kelas, oh ini anak ADHD, oh ini anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau kita pelajari agak-agak mengarah ke sana, sebaiknya berkonsultasi dengan orang tuanya gitu, supaya kita bisa minimal sudah dikasih tanda, oh ini ada penanganan khusus untuk anak ini, kontrolnya lebih apa ekstra gitu Pak. Seperti itu Pak yang dapat saya tambahkan Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Anissa. Mungkin kembali lagi kepada kebutuhan tadi Pak ya. Apakah anak itu dari 5 kebutuhan itu ada yang tidak terpenuhi? Contohnya tadi ada yang anak ADHD ya? Iya. ADHD ya, seperti itu ya. Pada dasarnya tidak mungkin anak itu melakukan sesuatu kalau memang tidak ada hal-hal yang memang belum terpenuhi seperti itu. Jika memang seperti itu, makanya dengan kita caranya memvalidasi tadi ya, supaya kita dapat mengetahui juga mengapa anak itu bisa melakukan seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan data-data tersebut, kita akan menindaklanjuti yang seperti menindaklanjutinya seperti itu ya. Ya mungkin begitu Pak ya. Ada lagi? Ya. Baiklah, saya cukupkan sekian dalam diseminasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ibu dan Bapak semuanya dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ada
Assalamualaikum, nama saya Nesa Noviani, saya dari SDN Cilenyi 4. Terima kasih Ibu Guru telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah dilakukan. Kedepannya saya tidak akan bergadang lagi agar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Solihah Anwar, SPDI. Mengenai Bu Wida Widawati, CGP Angkatan 9, Alhamdulillah ya, beliau merupakan guru yang menerapkan pendidikan dengan religius, berbudi pekerti baik, berprestasi, mandiri dan aktif, sehingga selain anak mempunyai keyakinan agama yang lebih baik, anak-anak menjadi kompetitif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Ramadhani, siswa kelas 5 dari SDN Cigacuge. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang telah mengajarkan saya tentang kesepakatan kelas dan kegiatan kelas yang saya dapat dari pembelajaran ibu kepala sekolah.